Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ismaul Fitro. Saya dosen Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Outline yang saya buat, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, ketiga sistem pembelajaran, keempat materi pembelajaran, 5 metode pembelajaran, dan keenam sistem penilaian. Identitas mata kuliah, nama mata kuliah adalah Belajar dan Pembelajaran Sejarah, SKS-nya 2, kode mata kuliah UNG 2261142, semester 4, dan sifat mata kuliah ini wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali calon guru sejarah dengan sikap ilmiah dalam memahami dan menguasai hakikat belajar dan pembelajaran sejarah dengan penekanan pada karakteristik peserta didik, motivasi belajar, gaya belajar siswa. Melalui kajian filsafat pendidikan, teori belajar, pendekatan, model dan strategi pembelajaran sejarah yang kontekstual dan aktif, mahasiswa dilatih untuk merancang pembelajaran yang bermakna. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari taksonomi dan evaluasi pembelajaran sebagai landasan dalam menyusun kegiatan belajar yang efektif, reflektif, dan relevan dengan kebutuhan abad 21. Capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian CPL Prodi, CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2, menguasai dan mampu menganalisis berbagai konsep materi dan bahan-bahan kajian kesejarahan dan ilmu bantu sejarah dalam pembelajaran sejarah. CPL 4, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dalam bidang keahliannya. CPL 5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. CPL 3, memiliki motivasi mandiri untuk selalu mengikuti perkembangan keilmuan sejarah dan pembelajarannya secara kesinambung sebagai dasar keilmuan untuk profesinya. CP mata kuliah, CPMK, dan sub CPMK diantaranya adalah CPMK-nya mampu mendeskripsikan hakikat belajar dan pembelajaran sejarah, teori-teori belajar dan pembelajaran, serta mengaplikasikan evaluasi belajar dan pembelajaran sejarah dengan benar dalam peningkatan kualitas pembelajaran sejarah. Sub CPMK 1 mendeskripsikan tentang hakikat belajar dan pembelajaran sejarah secara kritis dan logis. Sub CPMK 2 menganalisis motivasi belajar siswa secara kritis dan logis. Sub CPMK 3 memahami aliran filsafat pendidikan secara kritis dan logis. Sub CPMK 4 menganalisis teori-teori belajar dan pembelajaran secara kritis dan logis. Sub CPMK 5 mengaplikasikan pendekatan secara kritis dan logis serta mengunggah sikap religius. Sub CPMK 6 mengaplikasikan model pembelajaran secara kritis dan logis serta memiliki sikap religius. Sub CPMK 7 memahami gaya belajar siswa serta mampu memecahkan masalah dengan benar. Sub CPMK 8 menganalisis taksonomi pembelajaran sejarah secara kritis dan logis serta mampu memecahkan masalah dengan benar. Sub CPMK 9 yakni tentang menganalisis evaluasi pembelajaran sejarah. Materi pembelajaran ada 9. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran sejarah, motivasi belajar siswa. Yang ketiga, aliran filsafat pendidikan. Yang keempat, teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran sejarah. Keenam, model dalam pembelajaran. Ketujuh, gaya belajar siswa. Ke-8, taksonomi pembelajaran. Dan yang ke-9, evaluasi belajar dan pembelajaran. Metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan case method, yakni pendekatan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam menganalisis dan mendiskusikan kasus nyata atau hipotetik untuk melatih berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dalam pembelajaran sejarah, metode ini membantu siswa memahami peristiwa masa lalu secara kontekstual dan relevan dengan situasi kekinian. Untuk komponen penilaian, ada kehadiran 10%, tugas 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Berikut akan saya tampilkan cuplikan pembelajaran saya dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran secara offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
syukur. Jadi masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan hari ini, kuliah dengan mata kuliah kita ya, belajar dan pembelajaran sejarah. Nah, minggu lalu kita sudah pertemuan ke-10, kalau sekarang sudah pertemuan ke-11. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya adalah model pembelajaran dengan metode case method, masih melanjutkan model pembelajaran yang waktu itu Ibu pernah jelaskan di minggu yang lalu. Media pembelajarannya adalah PowerPoint, seperti biasa saya menggunakan PowerPoint ketika mengajar, dan dosen pengampu mata kuliah saya sendiri, Ismaul Fitroh. Nah, melanjutkan, mereview sedikit-sedikit ya, masih ingat nggak sih kemarin, atau masih mengantuk, atau lupa Bu, gitu kan. Nah, dalam pendidikan, model pembelajaran dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, teacher center, dan yang kedua, student center. Minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang teacher center. Nah, kira-kira nih, apa sih selain yang kalian bayangkan gitu ya, teacher center itu yang gimana? Ada yang masih ingat? Namanya siapa? Sebut nama. Nama saya Sinari. Sinari, silakan Sinari. Jadi untuk pembelajaran kemarin terkait teacher center, yang seingat saya di mana pembelajaran berpusat pada guru. Jadi guru itu yang banyak berperan aktif dalam memberikan pembelajaran. Jadi siswa hanya mendengarkan, guru yang menjelaskan mengenai materi yang dibawa. Sinari ternyata masih ingat. Nah, jadi teacher center ini gurunya itu yang aktif. Mahasiswanya aktif apa pasif? Pasif. Kita lanjut. Nah, ini tentang student center. Bisa dibaca mungkin? Siapa namanya? Silakan, Asri. Student center yang pertama, siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, menekankan partisipasi, refleksi, dan kolaborasi. Yang keempat, cocok untuk pembelajaran kontekstual dan keterampilan abad 21. Nah, jadi student center ini kebalikan dari teacher center. Ketika student center, berarti yang aktif yang siapa? Siswa, bukan gurunya lagi. Gurunya itu tinggal memfasilitasi. Anak-anak, ini Ibu punya bacaan. Nih bacaannya ya, silakan dibuat resume ya. Terus habis itu silakan dibaca 5 menit kemudian. Apa yang kalian dapatkan? Oh, saya dapat ini Bu. Ternyata metode penelitian itu banyak, bukan hanya kualitatif, ada kuantitatif, ada R&D, ada PTK, bahkan gitu kan. Hal-hal seperti itu yang harus ditekankan ketika siswa-siswanya sudah berada pada tahap perguruan tinggi khususnya ya. SD mungkin SD kelas tinggi, SMP sudah mulai ada peningkatan, bukan hanya ceramah aja. SMA apalagi kalau, nah ini adalah contoh model student center. Salah satunya ada problem based learning. Kalian pernah nggak merasakan problem based learning? Dibaca. Langkah-langkah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga, penyelidikan individu dan kelompok. Keempat, pengembangan dan penyajian hasil karya. Dan kelima, analisis dan evaluasi. Oke, namanya siapa tadi? Jadi ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Jadi banyak. Nah, ini orientasi peserta didik pada masalah. Jadi guru datang, jebret, langsung kasih masalah. Anak-anak, ini ada masalah. Kenapa itu di Gorontalo ini, misalnya di kota ini kok banjir ya, sering banjir. Kira-kira apa masalahnya? Nah, yang di sini mungkin sampah. Yang di sini mungkin masalahnya apa? Kenapa? Penimbangan pohon sejak sembarangan. Nebang pohon sembarangan. Mungkin ada lagi? Nggak ada irigasi sungainya, Bu. Pembuangan air. Nah, mungkin ya. Jadi hal-hal seperti itu perlu diperdebatkan. Kira-kira yang menyumbang terbanyak itu yang mana sih? Sampah misalnya. Ternyata setelah diteliti ulang, nah hal-hal seperti itu kan membuat anak-anak, oh iya ya, di sekitar kita itu apa? Nah, itu berorientasi masalah. Guru itu harus pintar membuat, bukan membuat jawaban aja ya, tapi memancing anak untuk berpikir, memberikan solusi, itu juga perlu. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi, ketika sudah ada masalah, kira-kira yang dibutuhkan ini apa? Misalnya, Bu, saya harus
akses internet, Bu saya harus baca buku. Seperti itu kan memunculkan anak untuk ada keingin tahuan yang tinggi gitu kan. Nah, yang ketiga penyelidikan individu dan kelompok. Jadi biasanya dilanjutkan dengan setelah apa bahan yang dimiliki, terus dilakukan penyelidikan yang tadi itu dan pengembangan penyajian hasil karya. Jadi setelah kalian tanya jawab, setelah membuka buku, membuka internet, analisis dan evaluasi. Nah, analisis ini baru dari pikiran kalian. Setelah kalian penelitian, diobservasi di lapangan, disajikan, digabung sama yang lain-lain tadi diramu jadi satu ditampilkan. Nah, itu PBL. Beda lagi dengan PJBL, ada Project Based Learning. Nah, selama ini pernah nggak mendapat materi ini tentang project? Tadi problem ya, masalah. Kalau ini project, pernah membuat sebuah project? Project apa yang dibuat? Misalnya tentang penelitian begitu. Boleh. Misalnya di desa. Boleh, penelitian di desa boleh. Ada lagi? Gimana, Sinari? Mading. Buat mading boleh. Jadi bentuknya sebuah proyek, biasanya produk nanti hasilnya. Kalau tadi masalah ya nggak berproduk nggak apa-apa gitu ya. Ini tadi laporan dan lain-lain boleh. Produknya biasanya ada, kalian tahu maket atau diorama. Bisa terpikir ya. Atau gelar pameran karya. Saya dari daerah mana? Sulawesi Tengah ya. Produk yang apa ya, yang menjadi ciri khasnya apa? Atau pakaian atau apa yang Sulawesi Tengah punya gitulah. Ya, Pakaian adat. Nah, jadi bisa ditampilkan ini punya pakaian adat dari ini. Atau dari daerah-daerah apa sih yang bisa dijual? Kita akan menggelar karya. Jadi semuanya bisa ikut hadir. Mungkin suatu saat akan digelar gitu ya pameran karya untuk mahasiswa sejarah. Daerah mana saja yang bisa ditampilkan. Dari sini ada yang ditanyakan adik-adik? Jelas? Jelas. Oke, lanjut slide berikutnya ya. Yang ketiga dan yang keempat, ada yang mau bantu membacakan? Mbak, ya silakan dibaca aja. Namanya siapa? Feby, silakan Feby. Contoh model contextual teaching and learning, cooperative learning, group investigation, design teams, games, tournament, number has together, think fire share. Iya betul, dan lain-lain. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi ini tadi udah beberapa PBL, PJBL, ada contextual teaching learning, ada cooperative learning. Jadi itu macam-macamnya student center, ya kan? Ketika contextual teaching learning, apa yang ada di benak kalian? Pembelajaran berdasarkan kontekstual ya. Betul, Sinari ya. Oke. Nah, jadi ketika kontekstual kita akan membahas misalnya ambil masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Jangan terlalu jauh. Misalnya tadi ketika kolonial kita bayangkan yang ada di Jawa yang berat-berat gitu ya. Tapi di Gorontalo sendiri ada loh, ada peninggalan benteng. Nah, adik-adik tahu, nah itu kan lebih dekat, mahasiswa bisa atau siswa bisa diimajinasikan, oh berarti di situ toh peninggalannya, di situ ada apa, secara nggak langsung mereka akan belajar di sekitar kita. Jadi guru itu harus pintar-pintar membaca sekitar siswa itu apa. Active learning, mungkin ini banyak yang sudah kalian ketahui, ada GI, ada TGT, ada NHT, TPS, mungkin ini sering kalian dengar atau baca-baca skripsi. Kebanyakan menggunakan cooperative learning. Kebanyakan, jarang sih yang ya ada, cuma yang paling FYP gitu ya istilahnya sekarang ya ini model-model ini menggunakan GI Bu, menggunakan think pair share, menggunakan TGT, NHT lah. Ini bisa dibaca nanti di rumah, apa sih TGT, apa sih NHT.
Jadi langkah-langkahnya hampir mirip-mirip semua. Kalau think pair share kasih soal, mereka akan berpasangan dua orang, terus berdiskusi, hasilnya disampaikan. Ya, mirip, semuanya itu mirip, tapi tergantung bagaimana guru itu meramu untuk menerapkan salah satu metode yang nanti disesuaikan. Begitu ya? Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Oke. Nah, ini tabel perbandingannya, ada aspek apa aja, teacher center dan student center. Ketika fokus tadi sudah benar. Kalau yang satunya fokusnya kepada guru, yang satu siswa. Jadi jangan kebalik ya. Peran guru, pengajar, dan fasilitator. Hanya memfasilitasi aja. Kalian gimana? Sudah sampai mana? Fadel, ada yang perlu dibantu? Nah, misalnya kan gitu. Ini kendalanya apa? Sudah sampai ini, Bu. Oh ya, tinggal ini ya, nanti ditambahkan. Gimana? Ada ini? Nah, tapi kalau jadi pengajar, kita full nulis di papan tulis. Kita nerangkan 2 kali 45 menit, bahkan mungkin 3 jam gitu ya, ngobrol terus. Nah, itu aktivitas siswa pasif dan aktif. Kalau yang tadi buat maket, buat pementasan drama misalnya. Kalau yang ini cukup duduk manis dan tersenyum mungkin gitu ya. Sambil bawa pulpen untuk mencatat. Kelebihan, efisiensi, terkontrol, karena ini pasti kan guru yang mengontrol. Jadi mau gimana-gimana, ayo sekarang catat, ayo sekarang kalian dengarkan, halo fokus, nggak ada gerakan-gerakan tambahan lainnya. Tapi kalau ketika student center pasti, Bu ini itu kan gitu kan, butuh yang ini, yang satu ternyata butuh penggaris, yang satunya enggak, karena ini aja bisa Bu pakai yang lain misalnya. Nah, kolaboratif dan kekurangannya monoton, perlu pengelolaan waktu dan kelas yang baik. Jadi ketika menggunakan student center memang waktunya harus kita tahu. Kalau 2 kali 45 menit tiba-tiba anak-anak sekarang buat miniatur candi kira bisa? Enggak bisa. Iya kan? Jadi memang harus disesuaikan dulu. Enggak tiba-tiba sekarang ya, yaitu kayak Bandung Bondowoso Bu gitu ya, semalam jadi Roro Jonggrang misalnya kan, kayak gitu kan, cari perewangan dulu Bu gitu kan. Nah, itu tuh perlu di garis bawahi. Nah, contoh model tadi ada ekspositori, resitasi, PBL dan PJBL. Dari sini sudah bisa terbayangkan ya. Jadi dari dua perbedaan ini nah, kapan menggunakan masing-masing model, teacher center dan student center? Biasanya konsep baru. Tadi misalnya rumus matematika, ya kan nggak mungkin tiba-tiba anak-anak ini kenapa rumusnya begini, kan nggak mungkin kan? Kita akan nge-share ini rumusnya, atau kalau mungkin sejarah, konsep baru misalnya istilah romusa gitu ya. Apa sih romusa gitu kan? Kan ada istilah baru yang perlu diketahui. Nah, kita menceritakanlah sedikit apa itu konsepnya. Baru dilanjutkan, kenapa sih kok tiba-tiba terbit romusa? Itu kenapa, apa aja dampaknya? Keuntungannya apa? Nah, baru ketika romusa adalah mungkin guru bisa membantu untuk memancing siswa-siswanya untuk berpikir, oh jadi seperti itu. Daerah mana saja yang terdampak? Gorontalo terdampak enggak? Nah, iya kan? Nah, kelas besar dan biasanya teacher center, mahasiswanya banyak di kelas besar, kelas A, B, C, D, atau mata kuliah umum, PPKN, digabung dengan jurusan lain, ataupun sebagainya. Jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan student center. Jadi biasanya ceramah gitu kan. Nah, pembelajaran konseptual dan penguatan materi, pengembangan karakter dan kolaborasi. Penguatan materi biasanya untuk misalnya mau OSN, kan gurunya ayo ini cepat diulang atau apa, kan pasti dihafalkan kan, nggak mungkin anak-anak mau OSN, nggak mungkin kan mau untuk menghafalkan, nggak, pasti akan menghafal dan mengulang materi. Repetisi itu penting yang tadi saya bilang, dan itu teacher center itu perlu. Jadi dua ini sama-sama pentingnya, nggak bisa ditinggalkan. Ketika nanti kalian jadi guru, tapi harus tahu porsinya itu yang seperti apa yang kalian inginkan. Apakah mau 16 kali pertemuan itu teacher center gitu ya, sepanjang jalan kalian akan mengomong, tapi ini siswanya itu mahasiswa Bu, berarti nggak cocok. Atau SMA, nggak cocok juga. Jadi harus tahu siapa, materi apa, dan siapa audiensnya. Nah, kombinasi yang fleksibel, guru dapat menggabungkan keduanya.
awal pembelajaran biasanya teacher center tadi yang saya bilang, konsep-konsep baru, rumus-rumus baru, istilah baru, dan materi baru mungkin yang tidak pernah terdengar, yang belum pernah didapatkan. Proses dan tugas student center. Jadi ketika masuk tugas, silakan Anda membuat proyek, silakan Anda turun ke lapangan, silakan Anda wawancara, silakan Anda membuat mading, membuat clipping dan lain-lain atau membuat peta gitu ya untuk proses tugasnya, dan fleksibilitas membuat pembelajaran lebih dinamis dan efektif. Nah, ini pertimbangan pemilihan model, ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya itu apa? Kalau hanya mendeskripsikan, ya nggak usah membuat maket atau diorama, kan mendeskripsikan cukup anak tahu gitu ya. Tapi ketika tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa mencipta sebuah produk gitu kan, masa iya mendeskripsikan proklamasi adalah gitu ya, kan nggak mungkin. Jadi kita harus tahu tujuan pembelajarannya apa. Karakteristik siswa, tadi audiensnya dari mana? Dari Gorontalo, dari Madura, dari Jawa, dari Sunda misalnya. Kalau daerah-daerah lain bahasnya Madura gitu ya, di sini ada orang Madura gimana, atau bahkan Banyuwangi yang sukunya Osing gitu ya, atau Sasak gitu ya. Kita mengenal keragaman di Indonesia, tapi sebelum keragaman itu kita kasih ke siswa, daerah sendiri dulu ya dieksplor, baru keluar, ya kan? Terus materi pembelajarannya juga disesuaikan, materinya apa? Nggak mungkin kalau misalnya materinya Hindu Buddha, ayo anak-anak KKL Jawa gitu kan? Biayanya berapa? Tiba-tiba karena ini mata kuliahnya adalah Hindu Buddha, di sini nggak ada peninggalan Hindu Buddha, ya semuanya siapkan uang gitu kan? Kita berangkat besok pergi ke Jawa ya? Gimana? Pakai itu Doraemon misalnya kan? Jadi harus pintar guru itu untuk meng-create sebuah pembelajaran biar menarik dan tujuan pembelajarannya tercapai. Terus yang keempat, ada ketersediaan waktu dan sarana. Ketika misalnya saya itu mau menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, tapi nggak ada CD-nya, akhirnya saya ceramah aja ya, begitu, gitu kan? Males nggak ada CD-nya, ya udah bu, anak-anak langsung nyanyi aja. Dicari dulu dia MKS-nya gitu. Pernah? Jadi kalian harus siap dengan kondisi apapun. Jadi gitu ya. Nah, kan sudah jelas? Oke. Nah, ini pertanyaannya. Sebagai calon guru sejarah, model pembelajaran apa yang Anda pilih? Silahkan berkelompok ya. Tiga. Silahkan berdiskusikan. Kira-kira silahkan berkelompok dulu. Nah. Oke, dari kelompok mana dulu yang siap ngacungkan tangan? Siapa? Fadel. Kelompok siapa? Oke, Fadel, silakan Fadel. Gimana? Kalau saya itu model pembelajaran yang akan saya gunakan saya sebagai guru sejarah itu adalah dua model itu. Yang pertama itu model pembelajaran teacher center dan student center. Saya akan menggunakan itu tergantung situasi. Teacher center akan saya gunakan di awal pembelajaran untuk menjelaskan materi atau menekankan para pengulang materi sebelumnya. Lalu student center akan saya gunakan pada proses penugasan ini. Kita menggunakan model PBL atau PJBL. Oke, baik. Terima kasih. Kelompoknya Fadel, ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Atau gimana? Cukup. Oke, jelas ya. Jadi menggunakan dua metode, teacher sama student sama-sama digunakan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Fadel. Silakan berikutnya. Siapa? Kelompok siapa? Oke, silakan. Baik, kelompok kami akan menggunakan model pembelajaran teacher center, yaitu model resitasi, yang salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong siswa belajar mandiri di luar jam pelajaran dengan cara mengulang kembali atau memperdalam materi yang telah diberikan oleh guru. Oke, menggunakan model resitasi. Ada pendapat lain? Jelas. Jelas. Oke, menggunakan model resitasi. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan, berarti kelompok terakhir ini ya, grupnya Sinari, silakan. Ini baik untuk kelompok kami untuk model pembelajaran itu memilih student center dengan metode pembelajaran problem based learning, yaitu
yaitu metode pembelajaran berbasis masalah. Jadi di mana siswa itu diminta untuk memecahkan masalah yang disampaikan oleh guru, sehingga pembelajaran itu berfokus pada siswa dan tidak serta-merta hanya berfokus pada guru saja. Oke. Jadi menggunakan problem based learning dari kelompok 3. Sudah jelas ya, berarti tiap guru ternyata beda-beda. Ini menggunakan, ini kelompoknya Fadel gabungan, student sama center, ini resitasi, ini PPL gitu ya. Boleh semuanya, tergantung tadi ada beberapa syarat yang menentukan model itu dipakai ketika tujuannya, materinya, dengan situasi, sarana prasarana dan karakteristik peserta didik, ya kan? Nah, kesimpulan dari mata kuliah ini hari ini apa yang bisa menyimpulkan? Satu kalimat mungkin, silakan. Silakan, siapa namanya? Rini, silakan Rini. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dari metode atau pembelajaran teacher center dan study center itu sama-sama tercakup model pembelajaran dalamnya, dan kesimpulannya yaitu dalam studi center maupun teacher center kiranya itu menurut saya dapat timbal balik antara guru yang aktif, yang pasif, dan siswa yang pasif dalam belajar. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang ada 2 model, melanjutkan dari minggu sebelumnya bahwa ada teacher center dan sekarang kita fokus kepada student center dengan beberapa contoh model yang sudah tadi dibahas, ada PBL, PJBL, kontekstual, cooperative learning, ya kan, dan lain sebagainya. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat dan minggu depan kita akan pelajari materi berikutnya sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.